Arminianisme merupakan sistem teologi yang berkembang dari ajaran Jacobus Arminius tahun 1560 sampai 1609. Saudara, dia adalah teolog Belanda. Beliau awalnya Calvinis, namun kemudian menekankan tanggung jawab manusia dalam merespon anugerah Allah. Ajaran ini diformalkan oleh para pengikutnya dalam Remonstrasi 1610, tahun 1610. Ini memuat 5 poin utama sebagai tanggapan terhadap Calvinisme. Pertama, kita akan bahas dari doktrin keselamatan, soteriologi Arminian, kita sebut demikian. Arminianisme menekankan keseimbangan antara inisiatif anugerah Allah dan respon bebas manusia. Ada 5 poin utamanya yang seringkali diringkas sebagai remonstrant articles. Jadi yang pertama ada free will, human ability, kebebasan kehendak. Ini mengajarkan walaupun manusia jatuh dalam dosa, Allah memberikan prevenient grace, anugerah pendahuluan. Ini yang memampukan semua orang untuk merespon Injil. Yohanes 3 ayat 16. 1 Timotius 2 ayat 3 sampai 4. Titus 2 ayat 11. Jadi tidak ada yang sepenuhnya tidak mampu percaya. Anugerah Allah menolong semua orang, tetapi tidak memaksa. Yang kedua, conditional election, pemilihan bersyarat. Ini mengajarkan Allah memilih orang berdasarkan pengetahuannya sebelumnya, foreknowledge, tentang siapa yang akan percaya kepada Kristus. Ayatnya di Roma 8 ayat 9, 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 2, Yohanes 3 ayat 18. Pemilihan bukan keputusan sepihak tanpa mempertimbangkan iman. Allah merespon iman yang dia lihat sebelumnya. Ketiga, unlimited atonement, penebusan tak terbatas. Ini mengajarkan bahwasanya Kristus mati bagi semua orang, namun hanya efektif bagi mereka yang percaya. 1 Yohanes 2 ayat 2, 1 Yohanes 4 ayat 1 Timotius 4 ayat 10, dan 2 Korintus 5 ayat 14 sampai 15. Jadi penebusan itu tersedia universal, tetapi aplikasinya tergantung respon iman. Kemudian yang keempat ada yang disebut resistible grace, anugerah yang tak dapat ditolak. Ini mengajarkan manusia bisa menolak panggilan keselamatan yang diberikan Roh Kudus. Kisah Rasul 7 ayat 51, Matius 23 ayat 37, Ibrani 10 ayat 29. Allah tidak memaksa keselamatan. Manusia bisa berkata tidak. Jadi yang kelima, conditional perseverance, artinya ketekunan bersyarat. Ini mengajarkan orang percaya bisa murtad dan kehilangan keselamatan jika berpaling dari iman secara sadar. Ibrani 6 ayat 4 sampai 6. 2 Petrus 2 ayat 20 sampai 22. Matius 24 ayat 13. Jadi keselamatan harus dijaga dengan iman yang bertahan sampai akhir. Dari doktrin baptisan menurut tradisi Arminian, baptisan sering dilihat sebagai tindakan ketaatan iman setelah pertobatan, bukan tanda perjanjian bayi, kecuali di tradisi Metodis atau Wesleyan yang menerima baptisan bayi. Baptisan orang percaya, believers baptism, umum di gereja baptis Arminian. Baptisan bayi dilakukan di beberapa tradisi Arminian seperti Metodis dan Wesleyan, namun tetap dipandang simbolis, bukan menyelamatkan. Kisah Rasul 2 ayat 38, Kisah Rasul 8 ayat 36 sampai dengan 38, Markus 16 ayat 16. Bila kita melihat dari doktrin otoritas Alkitab, prinsipnya Alkitab adalah firman Allah yang berotoritas penuh, tetapi harus dibaca dalam terang kasih Allah yang dinyatakan di dalam Yesus Kristus. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17
Mazmur 119 ayat 105. Jadi perbedaan penekanan, Arminian menekankan bahwa interpretasi harus selaras dengan sifat kasih Allah. Doktrin Tritunggal, Arminianisme memegang ajaran Tritunggal Ortodoks. Satu Allah, tiga pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus setara dalam esensi. Matius 28 ayat 19, 2 Korintus 13 ayat 14. Jadi peran dalam keselamatan, Bapa merencanakan keselamatan bagi semua orang. Anak, Yesus Kristus, mati untuk semua orang. Roh Kudus, ini yang memanggil semua orang dan menuntun kepada iman. Doktrin gereja, eklesiologi Arminian. Gereja adalah komunitas orang percaya yang secara sukarela menanggapi panggilan Allah. Keanggotaan gereja biasanya berdasarkan pengakuan iman pribadi dan baptisan. Misi gereja ini mengabarkan Injil kepada semua orang karena semua berpotensi diselamatkan. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Kisah Rasul 1 ayat 8. Apa saja denominasi dan gereja yang mengikuti Arminianisme? Pertama, Methodist, United Methodist Church, Pre-Methodist semuanya. Wesleyan Church, Church of Nazareth, dan juga Pentakostal, Karismatik. Jadi semua gereja-gereja karismatik, Pentakostal, GBI, GPDI mengikuti Arminian. General Baptist, Baptis yang non-Calvinist. Salvation Army, Holiness Movement Churches. Jadi saya bisa meringkas prinsip utama Arminianisme. Allah mengasihi semua orang dan menginginkan semua orang diselamatkan. Anugerah Allah mendahului respon iman, tetapi manusia bisa menolak. Kristus mati bagi semua orang, penebusan universal. Keselamatan dapat hilang jika iman tidak dipertahankan. Injil harus diberitakan kepada semua tanpa pengecualian. Demikian teologi tentang dari versi Arminianisme. Terima kasih, Tuhan memberkati.